Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian ketiga untuk pembahasan partikel dalam potensial harmonik, kita akan lanjutkan sampai insya Allah mendapatkan nilai E0. Di bagian kedua kita sudah sampai di persamaan 452 ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah dapatkan psi 0, maka psi n bisa kita dapatkan dari psi 0 dengan cara mengenakan operator A plus sebanyak n kali. Sebanyak n kali. Ya, jadi psi 0 dapat dari psi 0 kita bisa mendapatkan psi n dengan cara mengenakan operator A plus kepada psi 0 ini sebanyak n kali. Nah, sepintas kita akan berpikir bahwa karena ini adalah konstanta, maka kalau dikenakan A plus, berarti A plusnya bisa langsung maju ke depan sini, langsung bertemu dengan E pangkat ini. Sehingga yang akan terkena operasi si A plus itu adalah hanya E pangkat ini saja, maka ini adalah konstanta yang terus ada di depan terus. Maka bayangan kita akan tergoda untuk menyimpulkan bahwa berarti psi 1 itu nanti tetapan normalisasinya tetap yang ini. Lalu psi 2 juga seperti itu dan seterusnya. Nah, ternyata pada kenyataannya tidak. Karena tetapan normalisasi ini fungsinya adalah untuk menormalkan si psi 0 tadi. Sementara ketika E pangkat ini kita kenakan operator A+, hasilnya belum tentu bersifat normal. Atau belum tentu hasilnya adalah kalau kita hitung modulus kuadratnya adalah 1/nya yang di depan ini. Sehingga akan bisa ketika dikenakan A+, nanti akan ada muncul konstanta lain, sehingga kalau kita ingin menormalkannya kita butuh konstanta baru untuk mengkompensasinya. Oleh karena itu di setiap n kita tambahkan konstanta baru alfa n. Ini tujuannya apa? Agar psi n yang kita dapatkan dari A plus sebanyak n kali kepada psi 0 ini itu tetap normal. Itu. Nah, sekarang kita akan coba menghitung psi 1. Berarti psi 1 adalah psi 0 dikenakan A plus 1 kali saja. Psi 0 adalah ini yang di depan A plus ini, maka A plusnya bisa langsung sekarang maju ke depan melewati konstanta ini. Nah, A plus kita gunakan ya, A plus adalah bentuknya seperti ini, bisa dilihat di video bagian pertama. Kemudian berarti sekarang operator yang di suku pertama ini bekerja pada E pangkat ini dia. Kemudian operator di suku kedua bekerja kepada E pangkat ini juga. Ini dia. Kemudian ini kalau kita turunkan maka kita akan dapatkan 1 per kita balik aja ya, berarti kita dapatkan minus 2 Hbar per minus M omega per 2 Hbar. Lalu dikalikan 2X. Nah, tadi ada per 2 Hbar dikalikan 2X. Ada 2 di atas, ada 2 di bawah, jadi hilang. Kemudian setelah itu masih tetap E pangkat. Dan yang bagian suku keduanya kita biarkan. Kemudian kita lihat lagi di sini di depan di suku pertama ini ada pengali Hbar
Sementara di bawah ada pembagi habar, jadi bisa saling menghilangkan. Lalu I-nya kan ini adalah 1 per I. Kita bisa pindahkan, dalam tanda kutip, pindahkan ke atas, tapi harus menambahkan minus, sehingga minus kalikan minus jadi plus. I sekarang sudah di atas, M omega, X, E pangkat, ini, dan seterusnya. Kemudian, lihat, kedua suku ini ternyata sama persis, berarti ini menjadi 2 kalinya. Kemudian, kita akan atur lagi sekarang. Di sini ada M, di sini ada akar M. Berarti nanti bisa dihilangkan yang di bawah ini, tapi yang di atas menjadi akar M. Kemudian juga sama, di sini ada 2, di sini ada akar 2. Berarti bisa dihilangkan yang bawahnya ini, tapi yang di atas menjadi akar 2. Berarti kita punya akar 2M, kemudian dikalikan omega X, E pangkat ini, dan yang depan tetap, kemudian I-nya ini ditaruh di depan. Nah, lihat, ternyata yang kita dapatkan A plus terhadap psi 0 seperti ini. Ya. Ada pengali di depan dari psi 0 ini, yaitu I kalikan akar 2M dikalikan omega X. Ya, berbeda dengan psi 0. Maka kalau kita hitung rapat peluangnya psi 1 itu, kita integralkan dari minus T hingga sampai T hingga, kita dapatkan ini seharusnya tanda konjugat kompleks, harusnya di atas sini ya. Nanti kita edit. Kemudian ini adalah A plus psi 0-nya atau psi 1. Ini konjugat kompleksnya. Ini yang tanpa konjugat kompleks. Karena yang bagian depan ini diambil konjugat kompleks, di sini ada I, maka ini jadi minus I, yang ini tetap plus I. Kemudian minus I dengan plus I jadi 1, lalu M omega per pi habar, di sini ada M omega per pi habar, masing-masing pangkatnya 1/4, maka maaf, kita lihat saja di sini, ini dengan yang sana sama persis, ya. Kecuali di depan ada minus I, di sini ada plus I. Tadi minus I dengan plus I sudah jadi 1, maka berarti ini sekarang bisa kita tuliskan ini dikalikan ini atau ini kuadrat. Ya, itu tinggal dituliskan sebagai A plus psi 0 tanpa I, ya, tanpa I, itu dikuadratkan. Maka yang M omega per pi habar pangkat 1/4 ketika dikuadratkan jadi pangkat setengah. Kemudian yang ini menjadi 2M. Kemudian yang omega jadi omega kuadrat. X jadi X kuadrat. Lalu E pangkat minus M omega per 2 habar. X kuadrat menjadi kuadrat. E pangkatnya menjadi kuadrat, yaitu E pangkat minus 2M omega per 2 habar X kuadrat. Ada 2 di atas, ada 2 di bawah, maka hilang. Gitu. Lalu yang konstanta kita keluarkan dari integral, yaitu ini, yang dalam kurung besar ini, pangkat setengah, kemudian 2M, dan omega kuadrat, itu kita keluarkan. Maka tersisa integralnya adalah X kuadrat E pangkat minus M omega per habar X kuadrat dx. Integral ini bisa kita samakan dengan integral dalam persamaan 229. Videonya nanti kita sediakan, yaitu contoh di bab 2. Kita kembali saja dulu ke sana. Nanti kita taruh linknya di deskripsi untuk video penjelasan masalah ini. Kita langsung pakai saja dulu. Jadi kita sampai di sini. Kita bisa pandang yang M omega per habar ini adalah lambda, dan
Kalau kita acu ke persamaan 2.29, ini sebagai lambdanya, yang di depan X kuadrat ini tanpa minus, itu adalah lambdanya. Kemudian A di dalam persamaan 2.29 itu, di sini kita nilai apa kita anggap dia sama dengan 0. Atau kita artikan berarti di sini A-nya 0. Sehingga integral ini bisa kita selesaikan, hasilnya adalah 1 per lambda pangkat 3/2 dikalikan setengah pi pangkat setengah. Begitu. Nanti penghitungannya bisa mengacu pada video yang khusus membahas persamaan 2.29. Linknya akan kita berikan di bagian deskripsi. Sekarang lambdanya kita tulis kembali sama dengan M omega per habar. Berarti di sini adalah M omega per habar pangkat min 3/2 setengah, di sini ada 2 jadi saling menghilangkan, pi pangkat setengah tetap di sini. Kemudian maka sekarang kita bisa tuliskan ini pi pangkat setengahnya ini kita keluarkan saja menjadi seperti ini, 1 per akar pi. Lalu tersisa berarti adalah M omega per habar pangkat setengah. Sementara di sini adalah pangkat min 3/2. Setengah dikurangi 3/2 adalah 1. Min 1. Min 1. Maka tersisa M omega per habar pangkat min 1. Lalu tetap ini ada M omega kuadrat, lalu ada pi pangkat setengah. Nah, pi pangkat setengah dengan akar pi di sini bisa saling menghilangkan. Lalu kemudian di sini berarti ada di dalam kurung ini sebenarnya ada 1 per M. Ini ada M di atas, maka bisa saling menghilangkan. Ada 1 per omega, di atas ada omega kuadrat. Berarti di atas nanti tersisa omega saja, yang di bawah hilang. Berarti kita tersisa adalah omega. Lalu ini ada 1 per habar pangkat min 1, berarti sama dengan habar. Berarti omega kalikan habar. Oke, jadi itulah besi 1 ketika dihitung modulus kuadratnya, lalu diintegralkan dari minus ta hingga sampai ta hingga. Simpulannya berarti besi 1 belum normal kalau sekedar kita dapatkan dari A plus dikenakan psi 0 gitu ya. Kalau sekedar didapatkan dari A plus kalikan psi 0. Dia belum normal karena integralnya di sini tidak 1. Oleh karena itu, makanya seperti tadi di awal dikatakan di sini untuk menuliskan psi n kita kalikan lagi dengan konstanta yang akan menormalkan si psi n ini. Konstanta alfa n ini. Maka kalau psi 1 tadi di depan alfa n ini nilainya kalau sudah diambil integral modulus kompleks kuadratnya adalah tadi pi omega habar. Maka alfanya, alfa satunya berarti haruslah 1 per akar omega habar dikalikan E pangkat I theta. Itu theta konstanta real. Sehingga seperti biasa tetanya kita pilih 0, maka alfa 1 bisa kita tulis sebagai 1 per akar omega habar. Berarti besi 1 sekarang bisa kita tuliskan sebagai 1 per akar omega habar dikalikan M omega per pi habar pangkat 1/4 dikalikan A plus dikenakan kepada E pangkat minus M omega per 2 habar X kuadrat. Nah, besi 1 yang begini sekarang berarti sudah dipastikan normal. Gitu. Jika energi awalnya untuk besi 0 itu adalah E0, berarti ke energi besi 1 itu adalah E0 ditambah habar omega. Ya. Kembali ke pembahasan di video bagian pertama ini ya, bahwa fungsi dari operator A plus ini, kegunaan dari operator A plus adalah menaikkan energi sebesar habar omega.
Jika dikenakan A plus 2 kali, berarti menaikkan energi sebesar 2 kali H bar omega. Nah, sekarang kita coba hitung E0-nya. E0 tentunya akan memenuhi persamaan Schrödinger terkait waktu begini, karena E0 merupakan energi untuk keadaan besi 0. Maka lihat di sini H topi kita akan gantikan dengan yang A plus A min, lalu di sini plus. Kita gantikan dengan yang itu. Kemudian A plus kita tata, kita ini suku pertama ini kita kerjakan pada besi 0 dulu. Maka jadi A plus, A min, lalu besi 0. Lalu suku kedua dikerjakan pada besi 0, ya tinggal setengah omega H bar besi 0. Nah, yang suku pertama tadi kita tuliskan dalam tulis notasi seperti ini. Jadi A minus bekerja pada besi 0, hasilnya dikenai operator A plus. Padahal di awal kita sudah punya A minus besi 0 ini sama dengan 0. Ya, di awal kita sudah punya ini. Lihat kembali ke video bagian pertama. Maka yang di dalam kurung ini nilainya adalah 0. Sehingga kalau dikenakan A plus juga tetap 0. Berarti di sisi kiri tersisa hanya suku kedua ini saja. Setengah omega H bar besi 0. Di sisi kanan E0 besi 0. Dan sini berarti kita bisa dapatkan bahwa E0-nya ini adalah setengah omega H bar. Atau setengah H bar omega. Sehingga sekarang kita sudah punya E0. E1 berarti adalah E0 ditambah H bar omega. Atau 1 H bar omega maksudnya ditambah dengan setengah H bar omega ini. Atau kita tuliskan begini. Jadinya bisa ditulis sebagai 3/2 H bar omega. En ya tinggal dari E0 ini ditambah dengan N H bar omega. Jika bisa dituliskan rumus En sama dengan setengah ditambah N H bar omega. Begitu. Dan sampai di sini kita dapatkan sampai ungkapan untuk En. Berapapun N-nya bisa kita hitung En karena sekarang kita sudah punya, karena kita tadi sudah mendapatkan ungkapan untuk E0, sehingga En bisa dihitung untuk setiap N. Baik, ini adalah video bagian akhir dari video bagian ketiga. Selanjutnya pembahasan di video bagian keempat adalah sampai pada rumus ortonormalnya ya. Kaitan ortonormalnya antar besi N akan kita periksa. Itu menjadi pembahasan di bagian keempat. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.